Trip super fishing kali ini, seperti biasa saya berangkatnya pagi-pagi sekali sebelum azan sholat subuh berkumandang. Karena spotnya yang jauh, jadi saya berangkatnya harus pagi-pagi teman-teman. Setelah 10 menit perjalanan, kami pun sampai di rumah kaptennya. Oke teman-teman, kita trip super fishing lagi hari ini Dan mulai mempersiapkan perlengkapan. Setelah semua perlengkapan sudah siap, perjalanan menuju spot kami mulai. Oke teman-teman, pagi ini kita berangkatnya pagi sekali. Pagi sekali. Karena spot kita lumayan jauh teman-teman. Kita bukan pagi berangkat itu, teman. Kita malam. Sekitaran jam 6 kurang. Oke teman-teman, dan hari ini kita dapatkan rezeki yang banyak. Sekarang masih jam 6.03 teman-teman. Mantap guys. Kita trip pagi ini cari gabua guys. Semoga panen insyaallah. Amin. Mereka kata-kata indah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sutris Blanco. Pagi ini kita trip spacing lagi teman-teman. Hari cuaca sangat cerah sekali teman-teman. Dan sekarang kita sudah sampai di spot teman-teman. Nah, ini spot kita teman-teman. Pulau Sibonta. Di Pulau Sibonta. Punya Pak gua ya, Bro. Jadi kita mulainya dari Pulau Kasih teman-teman. Sama gas. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di spot. Di sini saya mulai mempersiapkan perlengkapan berburunya. Karena di sini ada 2 pulau, yaitu Pulau Sibonta dan Pulau Kasih. Jadi spot pertama saya mulai dari Pulau Kasihnya dulu teman-teman. Dan tanpa berlama-lama, saya langsung turun dari perahu dan mulai perburuan. Satu ekor lobster mulai terlihat dari permukaan, bersembunyi di dalam karang sebagai habitat utamanya. Alhamdulillah, shoot pertama seekor lobster berhasil diselamatkan. Matahari pagi mulai terbit menyinari seluruh jagat alam raya ini, pertanda dimulainya seluruh kehidupan. Kancang harusnya. Mana karangnya? Lanjut perburuan. Menyelam sampai ke dasar, mencoba mengecek ke dalam karangnya, berharap ada target untuk saya jadikan sasaran. Setelah ditelusuri, ternyata di bawah karang ini ada 1 ekor ikan jenihin yang ukurannya lumayan besar. Di sini saya berlahan mendekat mencoba membidik ke arah ikannya. Namun, sayang sekali tembakan saya meleset. Jadi kerapu, jadi kemalu ya. Kesal nih. Tidak jauh dari spot yang tadi, saya kembali menyelam hingga ke dasar, berharap ada target yang lebih besar untuk saya jadikan sasaran. Tidak berselang lama, di sini saya kedatangan 1 ekor ikan bluefin terpali yang ukurannya tidak terlalu besar teman-teman. Di sini saya mencoba menggunakan teknik pemanggil ikannya. Alhamdulillah, ikan datang mendekat ke arah saya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ikan langsung saja saya tembak. Kena bidikan yang sempurna. Setelah mendapatkan ikan bluefin terpali, saya kembali melanjutkan perburuan. Di sini saya kembali bertemu Master Buya Haryadi. Lanjut perburuan.
Menyelam di kedalaman sekitar 5-6 meteran, mencoba mengitari karang yang ada di depan saya ini teman-teman. Tadinya ada banyak ikan beronang bermain di sini. Nah, tidak berserang lama, tiba-tiba rombongan ikan beronangnya lewat tepat di bawah saya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ikan langsung saja saya tembak. Alhamdulillah kena. Sebenarnya tembakan saya ini salah sasaran teman-teman. Tadinya saya membidik ikan beronangnya yang paling depan, tetapi tidak kena. Yang kena malah ikan yang paling belakang. Di sini saya kembali menyelam dan menunggu ikan yang datang sambil mengeluarkan suara pemanggil ikannya teman-teman. Banyak ikan-ikan kecil berkeliaran di sekitar karang. Biasanya ikan-ikan besar suka bermain di area seperti ini. Di area depan saya mulai terlihat 2 ekor ikan bluefin trepali. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Ketika bidikan saya sudah rasa puas, tembakan langsung saya lepaskan. Alhamdulillah kena lagi teman-teman. Dari atas permukaan, saya melihat ada 1 ekor sotong yang ukurannya cukup lumayan besar. Ukurannya kira-kira 1 kiloan teman-teman. Di sini saya berlahan mulai mendekati target dan siap membidik tepat ke arah sotongnya. Tembakan saya tepat mengenai bagian badan sotongnya. Alhamdulillah. Harga sotong saat ini terbilang sangat mahal teman-teman. Bisa mencapai 90.000 per kilo, tergantung ukurannya. Dari celah karang, saya melihat ada 1 ekor ikan Juventus. Di sini saya mencoba membidik ikannya. Alhamdulillah tepat sasaran. Hasil kembali bertambah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pulau satunya lagi teman-teman. Yang tadi itu Pulau Kasih. Nah ini baru Pulau Sibontang. Setelah selesai berburu di Pulau Kasih, kami lanjut ke Pulau Sibontanya teman-teman. Di sini kami harus berenang kira-kira 100 meteran menuju pulaunya. Sesampainya saya di Pulau Sibontanya, saya langsung menuju perahu dan menaruh hasil tangkapan ke dalam box. Perburuan kembali saya lanjutkan. Dua ekor ikan bluefin trepali berhasil didapatkan oleh Master Hendra dan Master Akri. Alhamdulillah. Selang beberapa menit, seekor ikan kerapu kembali terlihat. Di
Di sini saya coba berlahan mendekati target sambil mengarahkan seperkan. Ketika bidikan saya sudah rasa pas, tembakan langsung saya lepaskan. Busur tepat mengenai badan ikan. Alhamdulillah hasil kembali bertambah. Lanjut perburuan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali ikan kulit pasir alias taji-taji bermain di permukaan karang. Namun, ikan ini bukanlah target buruan saya. Di sini saya juga mencoba memanggil ikannya dengan menggunakan teknik suara yang saya lakukan saat ini. Biasanya, teknik suara yang saya gunakan ini sangat ampuh untuk memanggil ikan jen trepali, teman-teman. Dari arah depan saya, terlihat ada beberapa ekor ikan bayam-bayam yang ukurannya lumayan, teman-teman. Namun jarak tembak masih terlalu jauh. Kamera kedua dipegang oleh Master Buya Haradi. Di sini beliau terlihat sedang membidik ke arah target yang tampak sedang santai di permukaan karang. Tembakan dilepaskan, bidikan yang sangat sempurna. Seekor ikan kerapu berhasil diselamatkan. Perburuan kembali beliau lanjutkan, mencoba melakukan pengintaian di permukaan karang berharap ada target untuk dijadikan sasaran. Selang beberapa menit, gerombolan ikan jumbo api lewat tepat di hadapan beliau. Di sini beliau mencoba mencari posisi yang tepat untuk membidik ikannya. Ketika sudah pas, busur langsung melesat cepat. Alhamdulillah kena. Masih di spot yang sama, dari arah depan terlihat satu ekor bluefin trepali lewat di hadapan beliau. Jarak yang tidak memungkinkan untuk menembak ikannya harus beliau urungkan. Sungguh sangat disayangkan, padahal ikan sudah di depan mata. Dari atas permukaan terlihat Master Adri sedang melakukan pengintaian. Targetnya pasti nggak main-main nih, teman-teman. Ikan narun, salah satu ikan favorit beliau. Oke, sekarang kita lanjut perburuan.
Satu persatu ikan beronang alias ikan marang berhasil beliau angkat dari permukaan. Habislah ikan. Masih terus. Masih terus. Tambah diputar kok. Alhamdulillah kelontong beliau udah hampir penuh teman-teman. Hasil yang beliau dapatkan hari ini lumayan memuaskan. Untuk sementara perburuan kami sudahi siang ini. Jika air laut masih memungkinkan, selesai makan akan kami lanjutkan perburuan. Pulau Sibontanya juga tidak lupa saya abadikan sebagai kenangan untuk hari esok. Pulau ini masih terlihat indah dengan hamparan pasir putih yang masih bersih teman-teman. Guru, ada repek. Dua iku yang kerapu. Tadi sobok situ tadi ya. Wak sobok. Selesai berburu, kami mulai mempersiapkan perbekalan untuk mengisi perut yang sudah keroncongan dari lelahnya perburuan. Kopi dan nasi adalah salah satu perbekalan wajib untuk kita bawa dalam perburuan. Koki kita hari ini adalah Bang Hendra, sang penakluk ikan-ikan di lautan. Nasi mulai dihidangkan. Banyak leh. Tahu lah apa tu kok. Nggak tahu kau pulang maka bawa kan. Ini sama ada lo tuh. Jomi yang tadi cek tadi. Itu berkah. Setelah semua terhidang, saatnya kita santap. Tadinya selesai makan kami lanjut perburuan. Namun karena ikan sudah mulai berkurang dan air laut juga udah mulai keruh, kami memutuskan untuk mengakhiri perburuan dan lanjut menuju pulau. Mantap. Gas. Indua lauk. Wah. Hasil hari ini teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah hasil tangkapan hari ini cukup memuaskan. Beberapa ekor ikan berhasil dibawa pulang. Nah teman-teman, sampai jumpa di trip berikutnya lagi.